Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu yang 752. Dan kita juga hari ini mega project karakter Kristus kita adalah hari Jumat yang harus diperkatakan ada 3 karakter. Apa itu karakternya? Saudara boleh katakan. Taat, betul. Yang kedua, kasih, benar. 3, berkorban. Puji Tuhan, saudara. Kalau orang taat pasti mendatangkan kuasa dan berkat dan kasih Tuhan. Orang taat itu selalu mengikuti dan percaya dan mengandalkan janji Tuhan. Apalagi kalau kita hidup di dalam kasih dan berkorban. Kita lihat dulu dalam kitab firman Tuhan Roma 8 ayat 28 sampai dengan 31. Dengan tema Blessing in Disguise part 1 atau seri 1. Boleh saya sebutkan ini masalah adalah berkat. Buku masalah adalah berkat yang saya tulis. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sulung artinya yang pertama bangkit. Sulung artinya saudara kita melihat bahwa yang punya karakternya sehingga kita meniru karakternya. Ada begitu banyak kata sulung sehingga saudara sulung berarti tidak ada yang bungsu, berarti itu memang anak tunggal. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau dimuliakan saudara melalui penderitaan, melalui kesulitan, Allah akan memuliakan kita. Ayub melalui persoalan demi persoalan, Allah memuliakan dia. Ya, 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan, kalau ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Oleh sebab itu poin pertama saya ambil masalah adalah berkat tersembunyi. Kenapa? Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kita punya persoalan. Ketika kita punya masalah. Kita mungkin gak mampu. Kita mungkin kehabisan akal. Tetapi ingat Allah turut bekerja. Berarti kita upaya. Allah juga membantu, membackup, mendorong, memberi kekuatan, kuasa, kasih dan kemurahannya. Sehingga kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk apa? Yang buruk, yang masalah itu menjadi baik. Menjadi baik. Itulah yang saya katakan masalah adalah berkat tersembunyi. Bukan berarti setiap orang Kristen itu membuat masalah. Mencari masalah. Masalah tidak usah dicari. Masalah tidak perlu dibuat. Masalah itu pasti datang sendiri. Tetapi saudara, ketika masalah itu datang sendiri, yakinlah kalau masalah itu datang sendiri tanpa kita undang, tanpa kita yang memulainya. Yakinlah bahwa itu diizinkan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Contohnya Yusuf, dia punya visi yang besar. Apa yang terjadi? Visi ini membuat iri saudara-saudaranya. Akhirnya dia mau dibunuh, tidak jadi kemudian dibuang ke sumur. Akhirnya diambil sebagai budak, kerja di tempat Potifar.
Akhirnya digoda oleh istri Potifar, dia tidak mau. Dia menolak dosa karena dia punya visi. Dan dia tahu masalah adalah berkat tersembunyi. Dia tidak melihat berkat istri Potifar itu. Dia tidak melihat istri Potifar tiba-tiba menggoda dia. Itu dilihat suatu berkat. Bukan. Justru dia melihat masalah yang dihadapi ini. Dia lihat adalah berkat yang tersembunyi. Dia tahu bahwa Allah sedang mendidik dia. Dia tahu Allah sedang mempersiapkan dia. Dia tahu bahwa Allah sedang melatihnya. Setiap orang yang dicintai Tuhan akan dipakai, selalu dilatih. Musa dilatih juga. Sampai 40 tahun dia melarikan diri di padang gurun. Sepertinya Allah tidak menolong sampai dia dewasa rohaninya. Kita lihat Daud juga dilatih juga. Ayub juga dilatih. Yakub dilatih. Abraham dilatih. Siapa yang enggak dilatih? Ishak dilatih. Dan kalau kita jatuh dalam sebagai percobaan, jangan menuduh pencobaan itu datang dari Allah. Pencobaan itu datang dari hawa nafsu kita, keinginan kita. Dan kemudian kita buahi jadi masalah. Itu godaan-godaan. Sehingga Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, dia tidak melihat berkat. Bayangkan kalau zaman sekarang, saudara, dengan stay at home ini, mungkin kita sendirian, datang istri Potifar, tiba-tiba nawarkan. Mungkin saudara ngomong, ini berkat tersembunyi. Wah, jalat, jauh kau, celaka, saudara. Itu lain. Kenapa? Karena kita selalu melihat berkat-berkat terus. Tetapi kita tidak melihat masalah itu. Justru kita melihat masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah berkat yang tersembunyi adalah. Jadi bukan godaan itu yang berkat tersembunyi. Masalah yang kita hadapi adalah berkat yang tersembunyi. Jikalau kita bersama dengan Tuhan. Akhirnya kalau kita melihat Yusuf bagaimana? Masuk penjara. Dari penjara masalah baru lagi. Tetapi itu berkat tersembunyi. Dia sekolah di dalam penjara. Sekolah mental, karakter, dan dia keluar luar biasa. Luar biasa. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Inilah saudara kalau kita melihat. Jangan takut dengan masalah. Saudara, tetapi jangan mendekati, jangan mengganggu, jangan berbuat onar. Jangan mendekati orang yang sering berbuat masalah. Supaya kita jangan kena getahnya. Kalau kita sering berbuat masalah, mungkin saudara kita bukan seperti Yusuf. Tetapi kita ini mungkin Yusuf yang lain. Istri Potifar nggak ganggu, kita yang ganggu. Wah ini gawat. Coba kalau kita saudara orang-orang Kristen. Kalau tiba-tiba doa puasa, tiba-tiba ada istri Potifar datang. Mungkin dia berkata, wah kiriman Tuhan. Yusuf lari, meninggalkan. Kalau kita lari juga Pak. Lari apa? Cari tempat. Cari posisi. Ini salah saudara. Karena daging kita masih kuat. Karena segala sesuatu kita lihat itu berkat. Kita tidak melihatnya secara roh. Yaitu masalah adalah berkat tersembunyi. Kita lihat dulu di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 5. Saya tulis di dalam buku saya masalah adalah berkat. Ini cukup bagus, ini bisa serinya sampai 10 juga. Tetapi mungkin beberapa seri cukup lah. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim, cukup banyak juga. Moab, Anom, Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Laut Asin itu berarti laut mati. Dari Edom itu seberangnya itu. Sekarang di daerahnya Yordan. Yang warnanya bukit-bukit yang merah kalau kita lihat dari Laut Merah. Menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan.
Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Saudara melihat ini, masalah begitu besar sampai Yosafat tidak mampu untuk mengatasinya. Sampai dia mencari Tuhan, dia berpuasa. Ini langkah yang tepat. Sekarang ini masalah yang kita hadapi mungkin sudah di luar kemampuan kita. Sepertinya itu. Karena kita masih belum tahu ada roh Allah yang bekerja di dalam diri kita. Sebenarnya kita masih mampu bersama dengan Allah untuk mengalahkannya dan mengubahnya menjadi berkat yang tersembunyi. Nah, Yosafat ini akhirnya mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, berpuasa. Karena masalahnya betul-betul di luar pikirannya, di luar kemampuannya. Kalau saudara kita punya masalah kecil, kita mungkin tanpa doa selesaiin. Ada masalah lagi datang, tanggung kita selesaiin. Ada masalah lagi berat, kita coba selesaiin. Akhirnya masalah lebih berat lagi datang akibatnya. Baru kita lepas tangan. Kenapa? Karena kita tidak dari awal berserah dan bergantung dan bersama dengan Tuhan. Kita meremehkan masalah. Sehingga masalah itu menjadi besar. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan melihat masalah bukan menjadi besar, tapi masalah adalah berkat tersembunyi. Saudara introspeksi diri, masalahku kok jadi besar? Berarti kita ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita salah melangkah. Kita tidak tahu bahwa Allah turut bekerja. Kita mengandalkan kekuatan, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya dan kekuatannya. Yang jauh hatinya jauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mesti tahu ini. Jangan meremehkan masalah kecil. Justru masalah kecil itu menjadi besar. Hanya salah ngomong bisa jadi persoalan besar. Hanya karena emosi jadi masalah besar. Hanya karena salah seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Masalahnya besar yang dihadapin. Dia bawa di bawah kaki Tuhan. Dia tidak melihat masalahnya itu yang besar. Tetapi dia melihat Tuhan yang lebih besar. Karena dia tahu bahwa Allah turut bekerja. Saya ajak saudara untuk melihat kemudian apa yang dilakukan Yosafat. Nabi Tuhan berkata, majulah berperang. Karena nanti Tuhan yang akan berperang. Engkau akan melihat dan engkau tidak perlu turun tangan. Tetapi Tuhan sendiri yang turun tangan, katanya begitu. Nah, disuruh melihat saja. Kita baca ayat 24, lompat saja. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Jadi Yosafat itu disuruh melihat tapi disuruh maju. Dan Tuhan yang akan berperang. Ketika sampai di tempat peperangan, ternyata Allah sudah menyelesaikan persoalan itu. Yosafat hanya mengambil barang-barang yang tertinggal. Itulah masalah adalah berkat tersembunyi. Blessing in disguise. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan, sudah ya. Di padang gurun, tadi saya katakan itu, sekarang ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena begitu banyaknya. Mereka bukan ingin menjara. Tetapi pasukan musuh yang jumlahnya begitu banyak. Yang diizinkan Tuhan datang mengganggu. Ketika itu Tuhan berperang. Mereka berperang sendiri dengan orang-orang pegunungan Seir dan sebagainya. Sehingga sebagian lari, sebagian mati di sana. Dan kuda perangnya, perisainya,
senjata, tombak, panah. Belum perbekalan selama perang kan mesti harus perkiraan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berapa banyak kambing, domba, berapa banyak gandum yang harus disiapkan. Berapa banyak pasukan itu, ratusan ribu orang. Sehingga Yosafat ke sana bukan berperang. Dia mengambil barang yang ditinggal. Itu namanya jarahan, saudara. Yosafat bukan menyerang ke negara lain untuk menjarah. Tetapi Yosafat diserang dan musuhnya mati sendiri karena memang melawan Tuhan. Karena Tuhan berperang membantu Yehuda. Sehingga mereka mengambil jarahan itu. Berapa lama? 3 hari lamanya. Itu blessing in disguise. Masalah adalah berkat tersembunyi. Kemungkinan kalau bisa saya melihat seperti ini. Yosafat itu tempat kerajaan yang kecil. Karena terbagi 2. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Ini 10 suku, ini 1 suku. Yang 1 suku adalah Lewi, netral. Ini kecil sekali. Mungkin selalu berharap sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan, beri senjata, beri ini. Nah, Tuhan mendengar doa itu. Dan Tuhan menjawabnya melalui 3 bangsa ini datang menyerang. Dan kemudian waktu menyerang semuanya, Tuhan yang menghabiskan, bangsa ini yang mengambil. Lihat cara Allah yang luar biasa. Dia mendatangkan berkat dengan cara yang luar biasa. Sehingga kita harus melihat masalah adalah berkat. Hari-hari seperti ini. Ayo saudara, jangan melihat masalah itu adalah masalah. Tapi melihat masalah itu adalah berkat tersembunyi. Bangun mental kita. Ini satu momentum yang besar. Bersama dengan Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Allah teruji. 29. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yang punya beban persoalan. Tuhan akan memberi kelegaan. Luar biasa janji Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata, Immanuel, aku menyertai engkau. Menyertai untuk apa? Untuk mengambil beban kita. Menyertai kita senantiasa untuk apa? Supaya kita yang letih lesu berbeban berarti ambil beban itu. Berarti kita punya beban. Berarti kita punya namanya letih lesu. Kita jalan, kita berat, kita pelayanan, kita kerja. Menjadi letih lesu, bebannya berat. Ketika berat, Tuhan angkat. Buang. Kita jalan lagi. Mungkin kita salah jalan. Mungkin karena pergaulan yang salah. Mungkin karena kita, saudara, yang mengandalkan diri sendiri. Atau mungkin kita benar tapi Tuhan izinkan. Seperti Yosafat. Masalah datang lagi. Tuhan angkat lagi masalah. Tuhan menyertai kita. Membimbing kita. Tetapi bukan hanya membimbing. Namun juga mengangkat segala beban. Segala persoalan. Segala masalah kita. Segala problem kita. Segala penyakit kita. Tuhan angkat itu. Jadi kalau saudara hari ini punya penyakit, punya persoalan, punya hutang. Yakinlah bersama dengan Tuhan. Waktu yang indah, tepat pada waktu yang indah, Tuhan akan angkat dan diberikan kelegaan. Nah kita jalan lagi dengan Tuhan, tidak boleh sombong. Kalau sombong jatuh lagi. Ingat itu, jatuh lagi. Kalau sudah jatuh, nggak bertobat susah. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya kita memikul beban. Persoalan yang kita hadapi, ayo kita pikul. Pikolah itu berarti satu perintah. Marilah berarti satu ajakan, satu saudara ajakan. Satu ajakan dan satu perintah. Ayo, pikul. Jadi orang Kristen ditawari sama Tuhan. Diajak sama Tuhan. Untuk apa?
bahwa Allah ingin menyelesaikan masalah. Tapi Tuhan juga memberi perintah, pikolah kuk yang kupasang. Karena bebanku ringan. Ini luar biasa saudara. Makanya belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita lihat poin yang kedua, cara pandang suatu masalah. Cara pandang suatu masalah. Amsal 24 ayat yang ke-10. Sudah? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, aku tawar hati. Aku putus asa. Kecillah kekuatanmu. Engkau sendiri harus yakin ada Tuhan. Makanya masalah itu diizinkan. Supaya saudara tujuannya mental kita ini mesti kuat. Makanya dikatakan Roma 8 ayat 29. Kita baca dulu. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ada perubahan karakter. Masalah itu adalah berkat. Kenapa? Melalui masalah kita rendah hati. Melalui masalah kita mengandalkan Tuhan. Melalui masalah kita sadar kita manusia. Melalui masalah kita sadar kita butuh Tuhan. Melalui masalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui masalah kita bisa menerima dan kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Melalui masalah kita dididik untuk tekun. Itu masalah adalah berkat. Makanya saudara dilatih untuk apa? Mental kita, karakter kita. Sehingga kita mempunyai cara pandang terhadap satu masalah. Cara pandang yang benar. Ya, dikatakan apa? Jika pada kesukaran, kekuatanmu, kita ulang dulu. Amsal 24:10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu itu. Jadi kalau pada waktu kesesakan, jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tuhan ingin supaya di masa kesulitan itu Tuhan melatih kita. Melatih kita supaya berperang. Oleh sebab itu kalau saudara melihat hakim-hakim, diajarkan bagaimana. Tuhan meninggalkan 5 raja di tengah-tengah bangsa Israel. Menjadi duri dalam daging bangsa Israel. Yang tidak dimusnahkan, diizinkan Tuhan tinggal. Untuk apa? Melatih mereka. Melatih mereka yang belum pernah berperang. Melatih mereka supaya berharap kepada Tuhan. Itu luar melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Apakah saudara hari menabur? Apakah saudara menuai? Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi yang pasti, cara pandang kita. Tuhan ngomong, bukankah 4 bulan lagi ada masa? Tetapi Tuhan melihatlah sekarang sudah menguning. Orang melihat tuh belum terjadi apa-apa, masih biasa. Ternyata yang Tuhan bicara itu adalah manusia-manusianya. Orang Samaria, satu kota itu dibawa oleh perempuan
yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Sehingga mereka datang kepada Yesus. Padahal kalau secara tuayan mungkin belum. Tetapi Tuhan melihatnya dengan mata, ya, cara pandang yang berbeda. Dengan mata rohaninya. Luar biasa. Sehingga dia lihat itu tuayan. Kerap kali kita bilang begini, ini masalah besar Pak. Kita ini berat. Apalagi nanti urusan gereja. Kita sendiri punya utang. Kita sendiri lagi tutup tokonya. Saya lagi di PHK. Ini persoalan. Saudara, mungkin belum waktunya kita kerja. Tunggu 2-3 bulan lagi. Mungkin seperti itu. Atau 3-4 bulan kita baru mungkin stabil. Tetapi yang Tuhan katakan hari ini. Lihatlah. Tuayan itu sudah menguning. Artinya saudara, kita nunggu 3 bulan lagi kerja, itu kerja secara fisik. Tetapi 3 bulan ini kita menunggu, sambil menanti itu. 3 bulan ini bukan menunggu pekerjaan, 3 bulan ini kerja keras untuk Tuhan. Untuk jiwa-jiwa. Ada pekerjaan yang bisa dilakukan waktu kita jaya. Ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan waktu kita jaya. Yang hanya bisa dikerjakan waktu kita susah. Sekali lagi, mungkin saudara dengar sambil bingung. Aneh. Ada pekerjaan yang bisa dikerjakan pada waktu kita mungkin jaya, kuat. Tapi ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan pada waktu kita jaya sekalipun. Dan itu bisa dikerjakan waktu kita kesulitan. Bingung? Ya belajar dari kerang. Kerang ketika kesakitan mengeluarkan mutiara. Ketika enggak sakit, dia tidak mengeluarkan mutiara. Saya punya satu contoh juga dalam hidup saya. Ketika saya punya toko, saya punya depstore, supermarket, saya bisa memenangkan jiwa-jiwa karyawan. Saya bisa ke gereja, KKR dan sebagainya nyumbang. Ya, ada berapa gereja di desa saya sumbang, perpustakaan dan sebagainya. Tetapi kemudian Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Usaha saya menjadi satu persoalan. Yaitu satu pengadilan yang tidak selesai 1 tahun. Tidak selesai 3 tahun. Barang yang ada itu menjadi rusak. Saya tidak bisa mengeluarkan, itu harta saya. Karena pengadilan masih belum selesai. Begitu selesai pun tidak mungkin bisa dijual. Karena itu barang-barang fashion juga. Jadi itu hancur. Apa yang terjadi? Saya mau menunggu ini, sulit. Karena saya punya istri anak pendeta. Istri saya itu anak pendeta. Saya pergi ke negeri Belanda. Tidak jualan, tidak buka usaha. Ya mungkin jual kecil-kecil. Ya jual apa yang mereka butuh. Mungkin dia punya seragam. Karena kebanyakan keponakan saya, kakak saya itu punya restoran Indonesia di Belanda. Jadi saya bawa batik pesanannya mereka. Dan mereka beli, saya kasih harga Indonesia. Tapi ada untungnya. Dibandingkan dengan harga saat itu pakai gulden, bukan euro. Untuk apa? Untuk nutup tiket saja. Ternyata waktu di situ, saya bisa mengadakan persekutuan. Saya bisa melayani. Sehingga puluhan orang bertobat. Ketika saya pulang, berjumpa dengan satu pendeta, salah satu sinode di Surabaya. Dia berkata begini, dari mana? Dari Belanda. Oh, saya kirim pendeta 2 di situ, pulang katanya gak berhasil, susah. Terus bagaimana bro? Saya dibilang begitu. Saya bilang, saya akan kembali lagi. Loh kenapa? Banyak bertobat. Bingung saudara. Bingung. Mereka tidak melihat ada satu pekerjaan yang bisa dikerjakan hanya waktu kita susah. Waktu kita jaya tidak bisa dikerjakan. Dan inilah waktunya. Waktu saudara susah, sulit. Ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Seperti Tuhan Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jiwa-jiwa itu
3 bulan lagi baru kita kerja, jiwa ini sudah masuk ke gereja. Haleluya. Ini saudara. Makanya saya ajak saudara untuk melihat. Harus berani melangkah. Petrus itu ketika punya masalah, dia melihat gelombang. Dia melihat Yesus. Dan apa Yesus katakan? Mari jalanlah. Karena Petrus berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku jalan. Maka Petrus pun melangkah. Artinya di sini, saudara, harus punya keberanian. Keberanian itu menentukan besar kecilnya satu masalah. Kalau keberanian kita menurun, masalah itu menjadi besar. Ini hanya ukuran. Kalau keberanian kita naik, masalah menjadi kecil. Hanya ini, tapi keberanian dalam arti yang baik. Jangan berani bunuh orang, berani mencuri, berani menipu. Wah, ini repot ini. Berani menghadapi. Ya, bersama Yesus. Kita akan melihat masalah itu menjadi kecil. Petrus berani melangkah. Sehingga persoalan itu menjadi kecil. Mungkin dia jatuh. Tetapi Tuhan tolong dia. Karena Tuhan menyertai. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Saya suatu hari saudara. Ketika saya masih pemuda. Saya masih naik sepeda umur 16, 15. Saya latihan olahraga ke satu kampung di Surabaya. Nah, saya masuk kampung itu tikusnya besar-besar. Tikus itu besar-besar. Saya ambil batu sambil sepeda, kalau ada tikus saya lempar. Ternyata pada lari semua. Nah, mendekati rumah itu, sebelum saya masuk, sepeda saya parkir. Saya iseng-iseng lihat kotak sampah. Siapa tahu ada tikusnya, batu sudah saya bawa. Saya iseng-iseng lihat gini, ada tikus betul. Saudara. Tikus, saya angkat pelan-pelan batu ini, saya mau lempar, tikusnya melompat. Menghadap ke saya sambil menyeringai. Yang modelnya saudara atur sendiri. Menyeringai loh, giginya nunjukin, menghadap ke saya. Mau saya lempar, dia melompat ke muka saya, saudara. Seakan-akan mau melompat lagi sambil menyeringai. Bayangkan, saya lepas batunya, saya yang lari. Padahal tikus itu bukan lawan saya, itu pasti mati punya. Tapi tikus itu bisa selamat karena dia punya nyali. Keberanian itu menentukan besar kecilnya suatu masalah. Kita lihat poin yang ketiga. Melihat berdasarkan janji Tuhan. Kita ambil dulu kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita kerjakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini harus kita pegang. Sehingga saudara kalau melihat masalah itu melihat berdasarkan janji Tuhan. Jangan melihat secara fisik aja. Lihat janji Tuhan. Janji Tuhan selalu menyertai. Akan mengangkat segala beban kita. Dia akan menanggung persoalan kita. Puji Tuhan. Kalau kita melihat kisah Yosua dan Kaleb di dalam kitab Bilangan 13 ayat 27 dan 28. Ketika 12 pengintai ini diutus oleh Musa pergi ke Kanaan, 2 orang itu adalah Kaleb dan Yosua. Yang lain itu adalah mewakili suku-suku Israel, 12. Ketika mereka melihat Kanaan begitu subur, begitu bagus, terus mereka kembali memberikan laporan. Saya bacakan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubuh dan sangat besar.
juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 30 langsung. Saya lompat supaya saudara baca di rumah sisanya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Dia pegang janji Allah. Tapi yang 10 berkata, wah gawat, memang bagus. Tapi orangnya kuat-kuat, orangnya ganas-ganas. Bahkan kalau kita lihat ayat 31 dan sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, bukan Kaleb ini, sekarang yang kembali lagi yang 10 orang. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Bayangkan, ini perang dengan orang yang kuat, yang gede, yang raksasa, yang suka makan orang. Kita perang dengan orang yang suka makan orang. Begitu kita datang banyak, dia senang. Karena dia pikir makanan datang. Nah, kita ini jadi makanan. Kecil enggak hati kita? Karena mereka biasa makan orang. Sebanyak mungkin datang, wah ayo kita pesta pora. Saya teruskan. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang tinggi-tinggi perawakannya. 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Namun tetap Yosua dan Kaleb berkata, tidak. Kita pasti menduduki, kita pasti mengalahkannya. Walaupun mereka kuat, mereka makan orang, mereka gagah. Mereka orang-orang jago perang, perawakannya besar. Kita pasti menang. Karena Yosua, Kaleb, saudara, melihat janji Tuhan. Bukan melihat fisik. Sehingga Tuhan memuji. Yaitu Kaleb dan Yosua punya jiwa yang lain. Kita lihat Bilangan 14 ayat 23 dan 24. Bilangan 14 ayat 23 dan 24. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Yaitu mereka yang sudah mengatakan yang buruk-buruk. Mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb akan masuk. Karena dia melihat janji Allah. Kalau kita hidup dengan kekuatan mata kita. Suatu hari kita tidak akan menerima janji Allah. Tetapi kalau kita hidup walaupun persoalan besar. Tapi melihat janji Allah. Kita akan masuk dan melewati dan menikmati itu. Janji Allah sangat teruji. Melebihi dari pampasan perang atau jarahan. Yosua itu menjara karena musuhnya sudah mati. Dan itu diambil 3 hari. Janji Tuhan itu seperti jarahan itu loh. Tinggal saudara ngambil bala ulang-ulang. Janji Tuhan itu seperti itu. Terus ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Karena semua yang lahir dari Mesir tidak boleh masuk di Kanaan. Karena 10 pengintai itu. Tetapi Kaleb saat itu yang usianya yang pernah lahir di Mesir, boleh masuk hanya Kaleb. Yosua masuk karena dia lahir di tempat padang gurun. Karena dia usianya pas, saudara. Dan Yosua juga percaya janji Allah. Hari ini saudara, kita sering mendengar firman Allah. Apakah firman Allah ada di dalam hati kita? Apakah kita mengerti janji Allah? Suatu hari kita akan belajar tentang the promise. Allah berjanji kepada kita. Dan kita juga berjanji kepada dia. Dia berjanji akan menyertai memberkati kita. Dan kita berjanji untuk setia dan tidak memalingkan muka menoleh ke belakang ataupun belok kiri ataupun kanan. Yang terakhir kita mau melihat. Besarnya kekuatan menentukan besar kecilnya satu masalah. Kalau kita kuat, kita anggap masalah itu jadi kecil. Kalau kita lemah, tidak kuat, masalah itu jadi besar.
Saya bacakan dulu firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Susah pun dia tidak tinggalkan kita. Tetapi waktu kita diberkati, kita yang tinggalkan dia. Ini yang luar biasa. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Loh Pak, melampaui Pak? Ya sekarang melampaui. Tetapi sebenarnya Allah sudah ambil alih di dalam dirimu. Ketika kamu tidak mampu, Allah sudah di dalam dan mengambil alih semuanya. Cukup sampai ukuranmu saja. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Jadi kalau saudara lihat masalah itu, dari kacamata pribadi akan menjadi besar. Tapi kalau lihat dari kacamata Tuhan, masalah itu kecil. Makanya Yosua berkata apa? Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Saudara. Waktu ada masalah ini, lihat kepada Tuhan. Jangan melihat kepada masalah kita terus. Itu lagu cukup bagus. Nanti boleh kita pujikan kalau bisa. Kalau enggak apa-apa. Nah, kita lihat dulu. Saudara, contoh adalah Simpson. Simpson suatu hari orang Filistin marah. Karena apa? Karena Simpson, saudara, ketika roh Allah turun, dia menjadi kuat luar biasa. 300 serigala ditangkap, dua-dua ekornya diikat, dikasih opor. Jadi ada 150 pasang serigala yang ekornya diikat, tengahnya dikasih opor. Dilepas di perkemahan musuh. 1 ekor aja berat. 2 ekor berat. 4 ekor sukar. 300 serigala. Saudara kalau lihat serigala itu bukan datang satu, itu banyak sekali. Bagaimana cara Simpson mengalahkannya? Enggak masuk akal. Dia tidak tergores, dia tidak mati. 1 serigala geget 1 saja. Cetit. 300. 2 paha ini habis. Gak usah ngomong gitu, saudara. Kita ada 300 orang. Saudara disentil satu orang satu tas. Tas 300 itu bengkak. Gak bisa jalan. Ini 300 serigala. Ditaruh perkemahan musuh. Hancur musuh. Kekuatannya ketika roh Allah bekerja seperti itu loh. Yang gak mungkin dikerjakan manusia itu terjadi. Makanya saudara mesti kuat bersama dengan Tuhan. Kemudian orang Filistin marah. Kamu kalau gak nangkep Simpson, saya habisin semuanya. Akhirnya Simpson dibujuk. Simpson bilang, oke, asal kamu jangan bunuh saya. Jangan lukai saya. Kalau kamu hanya mau nawan saya untuk serahkan ke Filistin, silakan. Tapi jangan kamu ganggu saya. Simpson diikat, ditaruh di Filistin. Wah, senang semuanya. Begitu Simpson selesai, janji suku Yehuda untuk menyerahkan Simpson selesai. Dan mereka tidak mau ganggu lagi suku Yehuda. Simpson mau dibunuh. Tapi saat itu Simpson berontak. Dia ambil rahang keledai. Dia melawan. Berapa ratus orang dibunuh dengan cuma pakai rahang itu. Sebesar apapun musuh itu. Seberat apapun ikatan itu. Sejahat apapun orang yang mengkhianati, yang menyerahkan kita kepada sesuatu yang jahat. Kalau Allah menyertai kita, semuanya akan disingkirkan oleh Allah. Luar biasa. Makanya besar kekuatan kita menentukan. Saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang ibu, dia pergi belanja di sebuah pasar. Anak itu kecil, usia 3 tahun ikut mamanya. Dan akhirnya anak itu minta barang mainan, dikasih mainan, kayu-kayuan tidak besar juga. Anak itu pegang, ya paling cuma setengah kilo mungkin, ya 3 ons lah, atau 4 ons. Anak itu pegang, lama-lama anak itu kecapean. Ma, aku gak kuat, ma. Ma, gak kuat, ma. Mamanya sudah angkat barang, angkat itu.
masih gendong anak itu. Kenapa? Karena mamanya punya kekuatan. Karena ada kasih dalam diri mama. Kalau saudara punya kasih, engkau pasti kuat. Bahkan masalah bagi anak kecil itu, bagi mamanya, itu dibuat alat olahraga. Senam pakai barbel setengah kilo, 1 kilo. Bagi anak ini masalah, bagi mama ini latihan. Jikalau kamu punya kasih, pasti kamu punya kekuatan.